جاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi Bapak Ibu tilawah kita, qiraah kita, tadarus kita, doa kita selalu moga-moga yang membaca, yang mendengarkan kita semua dan jamaah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu saya semuanya ya. Baik. Bapak Ibu ini harus ada ikhtiar ya, sunatullah. Memang biasanya musim seperti ini ya bisa agak mengganggu kesehatan kita karena memang panas, dingin, hujan, angin ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berbasah-basah ya, baju kumpul masih dipakai sehingga ini mohon diwaspadai. Moga-moga semuanya sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia rahmatullah, melanjutkan kisahnya Nabi Yusuf. Kok nggak bisa-habisnya ya? Ya iyalah, sampai nanti terakhir ya. Memang diborong semuanya oleh kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Kemarin terakhir apa Bu kisahnya? Kemarin terakhir apa kisahnya? Kejar-kejar. Apa-apa? Ibu-ibu teriris. Ibu diundang. Diundang apa Bu? Pesta. Makan buah-buahan. Ya. Bukan undangan arisan ya. Ya. Undangan untuk apa maksudnya? Konfirmasi. Apa? Konfirmasi. Atau untuk pembenaran. Ya. Dari seorang Putri raja. ibu negara yang dicolak, dicaci karena dituduh atau dirasani. Ini ada ibu negara kok gandrung dengan gandrung tahu apa? Ya, dengan kacungnya, dengan pembantunya. Nah, Bapak Ibu pasti ya ibu negara punya harga diri lah. Harus ada pembenaran. Caranya ibu-ibu yang merasani itu diundang, dijamu, disiapkan semuanya, termasuk disiapkan pisau untuk ngiris sendiri buah-buahnya, bukan tangannya. Kalau kemudian ngiris tangannya salah sendiri dia. Justru itulah yang diinginkan oleh ibu negara. Itu kemarin Bapak Ibu ya. Baik. Tapi demikian Bapak Ibu, kita ulangi, dari segala bukti-bukti tuduhan ya, Nabi Yusuf tidak salah sama sekali ya. Sehingga keputusan sudah diputuskan, Yusuf tidak bersalah dari segala bukti-bukti yang dimiliki ya. Mestinya Bapak Ibu ya, Nabi Yusuf bebas. Nah ini saya masih ingat sekali lagi pertanyaan Ibu 2 pekan yang lalu, kenapa kok Nabi Yusuf di penjara? Nah Bapak Ibu, jawabannya ternyata penjara bukan hanya karena bersalah. Penjara bukan karena apa? Bersalah. Kalau terbukti bebas, aman dari segala macam tuduhan. Nah kenapa di penjara? Nah Bapak Ibu, ada 2 tafsiran. Yang pertama, memang itu pilihan Nabi Yusuf sendiri. Halo? Pilihan siapa? Kenapa kok boleh di penjara Bapak Ibu? Lebih dari apa? Oh, pintar Ibu.
semua cowok ya. Ya. Atau yang kedua, ya, Bapak Ibu, memang namanya penguasa, dalam hal ini ya ibu negara Bapak Ibu. Karena memang biasanya ibu permaisuri, ibu negara lebih kuasa daripada cocok Bu, cocok, katanya begitu ya. Sehingga ya karena dia berkuasa pokoknya apa? Pokoknya itulah yang dulu awal-awal kita baca surat Yusuf, ya semboyannya, ya maaf bahasa kita baru, ya, goda kami, zinai kami, atau kalau enggak tak penjara, kan gitu tuh. Nah Bapak itu semangatnya Imratul Aziz, ibu negara atau istri sang raja atau istri yang menteri, sehingga salah tidak salah penjara. Itu tafsiran yang kedua. Tapi memang Bapak Ibu, ya ulama condongnya bahwa penjara itu memang pilihan Nabi Yusuf. Kenapa? Daripada terjerumus dalam maksiat. Halo Pak, ini pelajaran ini. Ini pelajarannya. Lebih baik di penjara daripada terjebak dalam sistem atau ekosistem. Keren. Maksiat Bapak Ibu. Hari ini Pak ada kira-kira? Banyak. Milih penjara maksudnya? Daripada dijebak atau kejebak korupsi, udahlah di penjara saja. Itu Bapak? Jarang. Hah? Jarang. Penjara itu ya maksudnya, ya dia keluar dari segala kenikmatan yang akan diberikan. Umpamanya Bapak ini dari kan ekosistem sekarang ini, ya, ikut menikmati hasil korupsi atau harus keluar dari jabatan. Halo Pak, milih itu Pak. Oh mikir-mikir ini. Kita makan itu Pak. Ini Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya sering memperhatikan ya di media Bapak Ibu, ada beberapa menteri yang punya komitmen. Ya, ceritanya Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena ada yang konon ceritanya itu udah bolak-balik Pak, masuk di lingkaran penguasa, pernah masuk dulu keluar. Kenapa? Itu daripada kami terjebak dalam lingkaran setan korupsi keluar. Kalau Anda nggak mau seperti ini, udah keluar betul Pak. Sekarang masuk lagi itu sekarang baru viral Pak di mana? Di media. Ini contohnya. Ternyata Bapak Ibu dulu sekarang masih ada. Alhamdulillah masih ada orang-orang baik, orang-orang bersih, daripada terjebak dalam kemaksiatan lebih baik penjara alias keluar dari ekosistem yang korup itu, yang maksiat itu. Itulah kira-kira yang dicontohkan oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Karenanya Bapak Ibu beliau berkata, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Dibaca Pak Bambang terjemahnya. Nah, biar mantap. Yusuf berkata, Ya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. ya, Jika engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, ya, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, Masya Allah. dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Pasti. Lanjut. Maka Tuhannya memperkenankan doanya Ya, dan menghindarkannya dari tipu daya mereka. ya, Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. pasti. Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan sampai waktu tertentu. Iya. Berapa lama? Nanti setelah yang berikut ini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini jawaban Nabi Yusuf. Ya, Qala berkata siapa?
Yusuf, Rabbi, wahai Robku, wahai Tuhanku, asijnu, penjara itu, sijen Bapak Ibu itu penjara, ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada mimma yad'unani, dari apa yang mereka mengajakku, merayuku, menggodaku, maksiat. Lebih baik di penjara daripada menuruti ajakan mereka. Jemaah Bapak Ibu, ini lagi-lagi apa pelajarannya? Ya. Nabi Yusuf dengan imannya yang kokoh. Tentu cerita tafsirnya waktu itu banyak sekali. Ya. Kenapa kemudian Yusuf mengatakan lebih baik penjara? Ternyata Bapak Ibu kemarin sudah kita aturkan, masih belum cukup, belum puas godaan atau tipu dayanya ibu negara ini, Imratul Aziz ini Bapak Ibu. Iya, memang Bapak. Ya. Kalau masih serumah, siapa itu? Dengan siapa? Kamu tiap hari melihat Bapak. Tiap hari melihat. Jangankan yang tiap hari melihat, yang hanya sekejap melihat udah keiris di tangannya. Halo Bu, apalagi? Nah, sehingga Bapak, ternyata tipu daya perempuan ini tidak berhenti. Ya, ini kita tambahkan agak melebar Bapak Ibu ya. Ini manusiawi lah ya, manusiawi. Ya. Seorang perempuan yang masih sehat, bahkan kita tafsir suaminya yang nggak sehat, Bapak Ibu nggak bisa melayaninya. Ya berarti disuguhi, Masya Allah. Disuguhi apa Bu? Mangga muda atau durian? Rondong. Ini bahasanya Masya Allah. Iya. Jadi ternyata tipu daya perempuan itu tidak berhenti. Padahal sudah terbukti dia yang bersalah, sudah diputus dia yang bersalah. Kok nggak jelas juga ya? Nah iyalah, karena nafsu ini, nafsu yang sudah begitu menggelora, gitu. Ditambah lagi kesempatan. Kenapa? Serumah. Apa Pak? Serumah. Seorang lagi, jangankan yang tiap hari ketemu, ya hanya sekali ketemu saja sudah mabuk kepala. Lebih-lebih Bapak Ibu, tidak hanya si perempuan Aziz, ibu negara. Tadi ibu yang sudah kiris-kiris tangannya, ya, juga sama, menggoda Bapak Ibu. Menggoda. Karena sekali pandangan Pak, terus Bapak terngiang-ngiang. Bahkan konon ini cerita tafsir Bapak Ibu, istilahnya ini minta bantuan, minta tolong pada ibu-ibu yang tadi undang untuk merayu satu persatu dengan segala iming-iming yang akan diberikan. Halo Pak, ini kata ibu-ibu. Kata siapa? Ibu-ibu mana? Ibu sana bukan sini ya. Lagi-lagi ini tafsir Bapak Ibu. Nah, kan dia kan diminta tolong. Yusuf, gak mau deh gitu. Ya kan? Gak mau deh, gak mau. Kalau gak mau gantinya gue dengan aku saja. Gimana Pak? Kan eman-eman toh. Kok eman-eman? Masalah ini bahasa saya. Artinya rayuan godaan terus begitu. Sehingga terpikirlah di benak Yusuf, wah kalau begini ini bahaya ini. Ya, karenanya kola dia berdoa, Robbi, wahai Tuhanku. Ini Pak orang beriman. Kembalinya pada siapa? Allah. Coba ibu-ibu di luar sana,
Kemana larinya untuk menolak rayuan tadi itu? Halo? Kemana larinya Bu? Mbah Dukun barangkali. Betul. Mbah Dukun. Gimana caranya biar ibu terlupa pada saya itu toh? Halo Pak? Ini enggak. Cinta ditolak. Kembali pada siapa? Robbi, wahai Robbu Tuhan. Ya, ini doa Nabi Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya. Kalau begini, maka penjara lebih baik bagi. Ini pilihan yang luar biasa Pak. Ya tadi saya akan memberikan ya, ketika seorang itu sudah terjebak dalam satu sistem, ekosistem lingkaran maksiat. Lingkaran apa Pak? Maksiat. Apakah maksiat maaf, tahta maksiat harta, tahta maksiat wanita, Bapak Ibu ya. Karena imannya lebih baik dia mengasingkan diri. Nah, kalau bahasanya bahasa manajemen ya keluar dari sistem. Halo Pak, ini ada, alhamdulillah. Kenapa? Taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, sehingga diberi kekuatan hati, keteguhan hati, daripada maksiat dan tempati neraka, lebih baik neraka di dunia dengan cara mengasingkan diri. Itulah penjara. Asidnu ahabu ilayya mimma yad'unani, daripada apa yang mereka ajak kepadaku, pada rayuan mereka yang mereka rajukan Pak. Iya Bapak, lebih baik di penjara. Inilah orang beriman. Orang yang beriman dengan keimanannya lebih baik surga nanti selama-lamanya daripada nikmat sementara, nikmat sebentar di dunia tapi neraka. Amin. Mimma yad'unani ilaihi. Terus Pak respon ayatnya. Wa illa fasrif anni kaidahunna. Jika tidak ya Allah, ya, maka fasrif anni, palingkan dariku kaidahunna, tipu daya mereka. Kaidahunna, Bapak Ibu, tadi yang terus merayu siapa? Zulaikha. Yang berbuat makar tipu daya siapa? Zulaikha. Tapi tadi pakai jamak, tada'unani, ini jamak. Kaidahunna itu jamak. Kenapa? Tadi ada tafsir, ternyata yang merayu sekarang ini pasca kejadian kemarin tidak hanya Zulaikha, tapi semua perempuan-perempuan. Semua perempuan-perempuan. Yang hanya melihat sebentar tadi, yang hanya melihat sebentar ternyata ikut tergoda juga. Dan akhirnya mengganggu juga, merayu juga. Karena ya Allah, fasrif anni kaidahunna, palingkan aku dari tipu daya mereka. Nah, fasrafan, Allah yang maha mendengar, melihat, kuasa, Allah memalingkan Yusuf, menjauhkan Yusuf dari tipu daya mereka. Jika tidak, kata Nabi Yusuf, minal jahilin, masuk orang-orang yang bodoh. Bapak, Ibu, jadi orang yang terjerat, terjebak, terjerumus dalam kemaksiatan itu minal jahilin, orang-orang jahiliyah. Sehingga maksiat itu Bapak Ibu adalah jahiliyah. Ini doanya Nabi Yusuf. Ya Allah, jauhkan aku, palingkan aku dari tipu daya mereka. Jika tidak, maka aku termasuk orang yang bodoh. Kenapa Bapak kok bodoh? Dia cerdas, sampai bisa mentawarkan ru'yah, mentawarkan mimpi, cerdas. Kenapa kok bodoh? Karena maksiat. Saya ingin garis bawah Bapak. Jadi maksiat itu kebodohan. Maksiat itu apa? Kebodohan. Sehingga kalau ada zaman jahiliyah, itu zaman apa? Maksiat. Zaman apa? Maksiat. Orang Mekah apa? Enggak bodoh Pak, pintar-pintar. Kenapa dikatakan era jahiliyah? Karena maksiat yang mereka lakukan. Itu Pak. Ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, ini analoginya sama. Kalau hari ini Pak, Masya Allah, ilmunya sampai sundul langit, gitu. Ilmunya sampai sundul, sampai ke bulan Pak, macam-macam. Ternyata maksiat di mana-mana. Ini era jahiliyah. Apa Pak?
zaman jahiliyah. Sehingga ada buku kitab namanya Al-Jahiliyah fi Qarnil Isrin. Jadi di abad 20, Pak. Ini abad yang kemarin. Karena beliaunya itu pada bangsa itu. Al-Jahiliyah fi Qarnil Isrin. Jahiliyah di abad 20. Sekarang sama. Jahiliyah di abad 20. Kenapa? Banyaknya maksiat. Malahnya Jadi Bapak Ibu kata Yusuf, jika engkau ya Allah tidak memalingkan aku, menyelamatkan aku dari maksiat itu terjerumus, maka aku termasuk orang-orang jahiliyah. A'udzubillahi min dzalik. Itu Bapak Ibu yang pertama. Jadi Allah yang mau mendengar bagaimana kelanjutannya ayat yang kedua. Dibaca Pak Rizko. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Yang artinya, maka Tuhannya memperkenankan doanya, iya, dan menghindarkannya dari tipu daya mereka. iya. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pasti. Fastajaba lahu rabbuhu. Istajaba yastajibu istijabatan. Bahasa kitanya diijabah. Artinya apa? Diperkenankan. Doanya, permohonan Nabi Yusuf didengarkan, diperkenankan oleh siapa? Rabbuhu, Tuhannya. Allah yang maha mendengar, maha melihat, memperkenankan doanya siapa? Nabi Yusuf. Caranya Allah palingkan, Allah jauhkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka. Fasraf anhu kaidahunna. Fasraf anhu kaidahun. Allah palingkan dia Yusuf dari tipu dayanya mereka. Kok mereka? Dia tadi Bapak, karena hanya satu sudah merebah mana-mana Bapak Ibu. Orang pasar ngawe-ngawe, orang kantor ajak-ajak, orang rumah kirim BA. Halo, dan di rumah nggak lihat kan? Yang di pasar ngawe-ngawe, yang di kantor panggil-panggil, yang di rumah WA-WA-an Bapak Ibu. Oh saya kira Allah palingkan, Allah jauhkan, Allah lindungi Yusuf karena doanya dari tipu daya mereka. Karena apa Bapak Ibu? Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui, mendengar apa yang menjadi doanya Nabi Yusuf dan mengetahui apapun akibatnya, sehingga sekiranya sampai Yusuf tergoda dengan tipu daya mereka. Allah Akbar Bapak Ibu, ini juga pelajaran. Ini juga apa? Pelajaran. Tadi Yusuf tergoda, Yusuf digoda, Yusuf ditipu, dirayu. Larinya kepada siapa? Allah. Hari ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jika kita dimanapun Pak Jelispul, ya, mungkin di kantor, di komunitas kita, bahkan mungkin juga di lingkungan keluarga. Halo, ada nggak ruang keluarga? Ada. Keluarga ngajak maksiat? Ada. Ini bapaknya sudah golongan 4 ini, wah ya. Ngajak maksiatnya bukan maksiat itu Ibu. Jadi analoginya sama maksiat. Bahkan lingkungan keluarga menggoda juga. Itu menggodanya enggak mudah yang itu Pak. Menggodanya akan berbuat maksiat. Ini bapaknya sudah senior, golongan 4, kok masih gini aja Pak. Nah, ini kalau godaan ke keluarga. Di luar sana tadi banyak Bapak Ibu. Kemana kita lari Bapak Ibu? Kepada yang mengatur hati kita, yang mengatur alam semesta. Caranya ya berdoa. Ukur rapinya berdoa itu, monggo silakan. Pada waktu sholat malamnya, sholat duhanya, bukan sholat fardunya. Kapanpun gak hanya sholat, doa-doanya.
Ya muqallibal qulub Sabbit qalbi ala dinik. Ini termasuk doa untuk meneguhkan hati kita agar tetap kekeh dalam ajaran agama, tidak tergoda dengan apapun, siapapun. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha bolak-balikkan hati, sabbit qalbi, teguhkan hatiku ala dinik, atas ajaran agama, larinya pada Allah. Masih belum mantap Bapak Ibu, boleh tasawan kemana? Berarti jangan dukun. Orang sorry, temannya, sahabatnya, ustaznya kiai, ustaz, doakan kami agar kami kuat. Ada apa? Ini godaan karena jabatan, karena kekuasaan, karena bisnis. Ini godaan. Ini orang-orang yang tahu, yang paham tentang bahayanya maksiat, Bapak Ibu. Minta doa mereka, teman-teman. Lebih-lebih keluarga, lebih-lebih keluarga. Ibu, Mi, apalagi Ma, doakan ayah agar kuat, doakan bapak agar kuat. Ada apa-apa? Oh, nanya, ada apa? Ini loh jasaan kok mau, ya malah kok mau. Kalau gitu jangan dibilangin Bapak Ibu bahaya, malah kok mau. Enggak. Oh iya. Anak-anak juga sama Pak Bu, diajak untuk bermunajat kepada Allah. Berarti Allah menijabah doanya kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu. Itulah orang beriman yang punya keteguhan hati karena menjaga kesucian imannya dan jati dirinya. Berdoa agar dijauhkan dari tipu daya apapun di luar sana, termasuk tipuan apalagi perempuan. Fastajaba lahu rabbuhu fasarfa'an kaidahun innahu was-sami'ul alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka selamatlah Nabi Yusuf, alhamdulillah. Ayat ketiga. Tsumma bada lahum min ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Yang artinya Kemudian timbul pikiran pada mereka ya, melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, ya, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. ulangi baik. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf. Tsumma badalahu, tsumma kemudian, bada itu tuharo. Apa artinya? Tampak, jelas. Badal sama badal beda. Beda Pak ya. Kalau badal itu ganti. Bada ini sesudah. Sudah. Kemudian sesudah mereka itu ro'aul al-ayat, melihat. Mereka siapa? Bukti. Ya, kan mereka para pemboda melihat tanda-tanda ayat, bukti-bukti kebenaran Nabi Yusuf. Bapak Ibu, ini begini ceritanya Ibu. Ini keluarga kok nggak main kler ya? Nggak main apa? Mempan. Kok nggak mempan ya? Nggak bergeming. Nggak bergeming. Nggak bergeming. Nah, ini keren kok bahasanya. Seperti ya, mereka kok melihat kan sudah sehari, 2 hari, seminggu, sepekan, sebulan, kok nggak ada tanda-tanda mereka mau, dia mau, kok malah kekeh. Ya. Dilihat sikapnya Yusuf kok semakin kuat, Bapak Ibu. Wah, ini nggak ada cara lain, Bapak Ibu. Nah, baru akhirnya apa? Sudah, layus janana, diputuskan di penjara. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang lagi menjawab pertanyaan kemarin. Penjara memang itu pilihan Nabi Yusuf. Sudah. Tapi sebab lahiriahnya yang menjadikan siapa? Mereka. Kenapa? Digoda, dirayu, nggak mempan hidupnya, nggak bergeming. Akhirnya di penjara saja. Itulah memang
sutradara skenario Allah SWT untuk menyelamatkan Yusuf dan juga mereka-mereka semua Bapak Ibu. Ini ada satu tafsir Bapak Ibu, ini sudah menjadi buah bibir. Buah apa? Buah bibir apa Bu? Viral. Maaf Bapak Ibu. Buah bibir kalau orang kuno itu namanya susur, itu buah bibir. Maaf ya. Ya. Ini bahaya nih kalau nggak dipenjarakan sekarang. Ya. Ini Bapak Ibu masuk raja akhirnya juga ngeri dia. Wah, ini kalau nggak dipenjarakan segera, ini korbannya nggak hanya istriku ini. Nah iya, nah, kamu jadi penjara, jadi masalah apa nanti? Ibu, berapa banyak nanti keluarga jadi korban gara-gara siapa? Yusuf. Ya. Kalau mamanya Yusuf sudah keluar saja sana, kemana tuh aja, pokoknya keluar. Silakan mau ke masjid, markut, apapun. Berapa banyak nanti tangga masjid kena korban. Mau rumahnya perginya ke masjid, perginya ke pasar juga sama. Berapa banyak keluarga dari korban broken gara-gara Yusuf di pasar, kantor, ya sudah akhirnya mana? Penjara. Masya Allah Bapak ya. Setelah mereka melihat tanda-tanda ayat-ayat ya tentang sikap Nabi Yusuf, maka diputuskan ayat 6 di penjara sampai kapan Bapak Ibu? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi ada ulama mengatakan 7 tahun Bapak Ibu. Tapi itu bukan ada dasarnya, hanya tafsir saja. Di penjara 7 tahun. Allah Bapak, ini bukan korupsi, bukan kriminal apa. Di penjara 7 tahun. Pasti lama Bapak. Pasti ada hikmah di balik penjara itu. Ada hikmah di balik penjara itu. Apa itu hikmahnya? Ikuti terus berikut ini. Pasti Bapak Ibu, Yusuf masuk penjara. Di penjara ketemu dengan 2 orang pemuda yang lain. Pemudanya mimpi. Ditafsirkan siapa? Nabi Yusuf. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, demikian kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mumpung kita belum lupa, Bapak Ibu, halo Ibu, Bapak, ini undangan apa? Undangan informasi dan undangan dalam rangka untuk membahagiakan ahli Al-Quran. Apa? Membahagiakan ahli Al-Quran. Pengajian Selasa pagi Al-Mi'raj, Selasa depan diunduh di pondok. Di mana Bapak Ibu? Rawuh ya. Semuanya Bapak Ibu. Apa agendanya Bapak Ibu? Agendanya adalah tadi membahagiakan ahli Al-Quran dengan acara pembagian hadiah. Pembagian Al-Mi'raj Bapak ya. Pembagian apa? Hadiah para juara lomba penghafal Quran. Nah, lombanya apa Pak Dan? Lombanya apa? Ahad. Bapak Ibu, Ahad besok itu ada lomba hifdzil Quran, musabaqah hifdzil Quran. 2 golongan, 2 kategori. Lomba hifdzil Quran 1 juz, ada yang 5 juz. Nah, tapi ini untuk tingkat SD, SMP, Ibu. Halo, jangan nggak boleh ikut. Jangan ikut nanti juara kafe nanti. Ya. Jadi ini lomba hifdzul Quran untuk kategori usia anak SD 1 juz dan usia anak SMP 5 juz. Itu Pak Target. Lombanya hari Ahad Bapak Ibu. Sekarang masih buka pendaftaran. Monggo silakan Bapak Ibu. Cucunya sudah 26 peserta dari seluruh DIY Bapak Ibu. Ya, sudah ada 26 peserta untuk seluruh DIY Bapak Ibu. Karena itu disebarkan terusnya di pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Bapak Ibu ya silahkan. Bagi anak, cucu, ponakan, tetangga
yang punya keahlian Bapak Ibu, menghafal Quran 1 juz amma terakhir dan 5 juz pertama. Itu nanti gimana? Ikhwan semuanya Bu. Ya, ikhwan semuanya. Produknya belum dibuka. Ini mau silakan, nanti kita insyaallah akan memuliakan mereka, membagikan hadiah. Hadiahnya luar biasa. Apa Pak hadiahnya? Masya Allah. Hadiah total Bapak Ibu 7.500.000. Oh, keren. Ya? Beasiswa masuk pondok itu. Jadi Bapak Ibu yang juara ya dapat hadiah, nanti totalnya ada 7,5 juta dan buat beasiswa masuk di Pondok Al-Mi'raj sebagai santri. Sehingga mohon kehadirannya semuanya Bapak Ibu nanti hari Selasa, jamnya sama Pak ya. Jam sama, jam 8 sampai dengan selesai. Bapak Ibu. Baik itu Bapak Ibu, silakan yang mau menanggapi, yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya kita di luar pengajian ini mengenai makmum yang masbuk, Ustaz. Makmum masbuk itu kan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa dia diikuti semua gerakan imam. Jadi kalau imam tahiyat terakhir ya duduknya kamu juga berikut tahiyat terakhir. Sementara di pendapat yang lain karena makmum di masbuk jadi aturan khusus yang diberlakukan, yang mana dia harus duduk dengan sesuai dengan tahiyat awal dengan mengikuti tahiyat akhir yang berimam. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, halo, dengerin, paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Bagaimana sikap makmum yang masbuk? Bagaimana sikap makmum yang masbuk ketika tahiyat akhir? Apakah duduknya kayak duduknya imam yang sudah selesai, duduk di pantatnya begitu, ya? Atau kayak tahiyat awal, iftiros? Pak Haji Imam Teguh, Pak Imam, Bapak Ibu begini, biar semuanya paham tentang duduk tahiyat. Duduk tahiyat ini sesungguhnya Bapak Ibu pilihan. Artinya apa? Apakah tahiyat awal, tahiyat akhir sama duduknya? Tahiyat awal semuanya, Pak. Halo, paham? Baik duduk tahiyat awal, tahiyat akhir sama, kayak tahiyat awal semuanya. Duduknya di atas telapak kaki kirinya, iftiros. Jelas Bapak Ibu? Nah, atau ya dibedakan antara tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang awal namanya iftiros, duduk di atas kaki. Yang akhir kayak apa namanya? Tawarruk di atas pantatnya. Ini pilihan. Bukan wajib. Hanya Bapak Ibu, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i mengutamakan, membedakan antara awal dengan akhir. Ini mazhab siapa? Syafi'i. Sehingga di kita rata-rata Bapak Ibu, kalau awal seperti itu iftiros, yang akhir tawarruk seperti itu. Ini karena ikut mazhabnya Syafi'i. Itu yang afdol, tapi bukan harus begitu. Sehingga karena nggak harus, seandainya pun tahiyat akhir kayak tahiyat awal juga tidak batal sholatnya. Dan itu bukan wajib, hanya keutamaan. Saya Bapak Ibu maaf Pak Teguh memilih mazhab yang pertama. Itu pilihan, tanda petik kondisional. Jujur Bapak Ibu, kalau saya makmum, ya makmum, duduk saya kayak awal semuanya.
baik awal ataupun akhir tahiyatnya. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Mekah, di mana? Saudi, Madinah, Mekah, luar negeri Bapak Ibu, itu awal akhir sama saja. Ya. Karena itu memang pilihan. Ada dua jalur, memang begitu. Yang pertama awal akhir sama saja, hadisnya sahih. Yang kedua awal iftiros, akhir tawaruk, juga sahih. Sehingga ulama sekarang mengatakan itu pilihan. Karena pilihan kondisional. Pak Teguh, bayangkan, teringat-ingat musim haji di Mekah, di Madinah. Jelas Bapak Ibu? Rasanya nggak mungkin kita tawaruk itu. Ya. Berarti nggak perlu itu tonggoni. Pak Jaba, nggak perlu ini. Kalau yang perlu kita enteng, boleh nasi nggak perlu uang Turki. Maaf. Jadi itu hukumnya duduk tahiyat. Apa terus apakah tawaruk? Kalau saya milih yang pilihan. Tapi kalau kita yang lain milih yang kayak Imam Syafi'i, boleh. Nah, tapi tadi Bapak Ibu yang masbuk, kalau dia ikut madzhab Syafi'i, fanatik Bapak Ibu, maka awal ya awal, akhir ya akhir. Ya. Awal ya awal, akhir ya akhir. Itu kalau dia konsisten dengan madzhab Syafi'i. Dia masbuk, imamnya tahiyat akhir, dia tahiyat awal, dia akan duduk iftiros. Nah, kalau nanti terakhir baru dia dunia tawaruk. Itu kalau dia konsisten dengan madzhabnya dan dia tahu darinya Bapak Ibu. Nah, tahu atau semoga itu juga gak membatalkan kok. Ya, boleh-boleh saja. Itu di Bapak Ibu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Monggo yang lain. Pertanyaan yang lain barangkali. Monggo. Oh, monggo. Panggil dulu ibu yang mana? Yang depan dulu. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nyun sewu, seandainya pada saat sholat itu di sebelah ada nyun sewu aroma yang tidak sedap, apakah kita boleh pindah atau tetap bertahan di situ? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini penting. Sebelum saya jawab pindah atau nggak pindah Ibu, itulah kenapa agama itu mudah menentukan Bapak Ibu ya. Maaf kalau bau itu karena bau mulut. Kalau bau mulut, maka ada sunnah. Ya, apa itu? Laula an qabinda. Laula anasukku ala umati la amatu biswak inda kulis sholatin. Kalau enggak takut memberatkan umatku, tak wajibkan siwakan tiap sholat. Karena memberatkan maka enggak diwajibkan, tapi itu disunahkan. Disunahkan sebelum sholat itu siwakan atau sikatan. Berarti itu akan mengurangi, bahkan menghilangkan bau mulut. Maaf Bapak Ibu, seringkali kita yang baru makan belacan apa? Belacan itu sambal terasi, gitu, pakai jengkol, pete, masya Allah Bapak Ibu ya. Atau mungkin baru makan berambang mentah, sambal kecap gitu, berarti kedul-kedul ya. Nah, solusinya siwakan. Berarti bagus, sehingga aromanya harum. Maaf Bapak-bapak, ini saya sering cerita juga ya. Tidak pernah sampai nggak betah Pak Ibu. Maaf, nggak betah kenapa? Ya kita ngimami Bapak Ibu dipersilakan dari imam. Di mihrab itu ada sajadahnya. Kayaknya mbah imamnya itu perokok berat Pak kayaknya. Gitu Pak. Mbah imamnya perokok berat Bapak Ibu. Ya alul hisab Bapak Ibu. Ya sudah sekian lama mungkin nggak suci sajadahnya, masya Allah Bapak Ibu. Ya tadi kenapa? Ini bahkan actionnya
gayanya sebagian orang Pak, gaya ya ke masjid sambil ngerokok tuh Pak ya. Bahkan masih ngerokok sampai komat ya. Bisa ngerokok nggak kubur nggak apa langsung sholat, jadi kebul-kebulan Bapak Ibu. Mungkin para perokok mungkin nikmat, ya enggak ya, megah-megah Bapak Ibu ya. Saya kemarin Bapak Ibu, ini saya nggak cerita di mananya, sholat ya di musola salah satu kantor ya teman Bapak Ibu, Masya Allah. Saya sampai yang ingin menyinggung teman saya Bapak Ibu, tadi yang mungkin nggak bisa tak cangking itu apa sajadahnya. Saya dia punya staf, Mas ini tolong cuci sajadahnya. Karena saya khawatir waktu dia tamunya banyak, sholat di musolanya kurang bau, apa kan nggak nyaman. Ini Bapak Ibu, jadi memang ada sunnah adab. Itu kenapa khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ke masjid ambil yang terbaik, pakaiannya yang wangi, bukan yang ngambek. Pakaiannya, pasti badannya, pasti juga dari mulutnya. Nah ini adabnya begitu, adab tata keramanya begitu. Entoh, nah entoh, ada kok, entoh sudah terlanjur jejer sawu sufakum, Allah Akbar, kebul. Apa yang kebul? Tanyanya Ibu, pindah atau nggak pindah tadi? Ya Bapak Ibu, sudah kado baris, kemudian ada bau yang kurang sedap. Ibu, kalau jangan sudah takbir ya jangan pindah. Ya, sudah takbir jangan pindah. Tapi kalau belum takbir, Ibu juga harus cari strateginya. Kira-kira kalau jangan pindah, ini nyinggung atau nggak nyinggung? Nah, gimana Bapak? Sama Ibu ya, ini kalau pindah pun nggak mungkin pura-pura maludah pura-puranya Bu. Pada baunya nggak sedap, itu trik. Yang berarti ada hukum sosial, jangan sampai menyinggung. Itu kalau belum takbir, kalau udah takbir ya jangan dipetak-petak Bu. Masya Allah ya. Baik, bagus Bu, terima kasih. Ada lagi satu sana, Ibu siapa? Monggo silakan. Angkat lagi. Oh, Kalau mukjizat Nabi Yusuf apa itu yang bisa menahan diri itu atau yang lain? Mukjizat Nabi Yusuf. Biasanya kan Nabi. Bapak Ibu, kemarin saya aturkan, ulama menyampaikan salah satu mukjizatnya adalah ketampanannya. Oh. Salah satu mukjizatnya adalah ketampanan yang memang tidak terukur Pak. Sudah matur kemarin, orang yang paling ganteng saat itu Nabi Adam. Nabi Adam itu paling ganteng. Nggak ada saingan. Ya wajar Pak ya, Nabi Adam. Nggak ada saingan. Kalau Adamnya jelek terus cucunya kayak apa kira-kira? Nah, kemudian separuh kegantengannya Nabi Adam itu berikan pada Yusuf. Nah, separuhnya lagi untuk semua jagat makhluknya. Nah, kita ini Pak 0,0000% dari cepetan. Tambahannya Nabi, jadi itu mukjizatnya. Ya. Nanti masih ada mukjizat yang lain Pak ya. Termasuk nanti cerita tentang apa takaran timbangannya itu Bu. Maksud juga bajunya yang dibawa pulang ya untuk mengusap wajah ayahnya Yakub yang kemudian bisa menyembuhkan mata sosial lama utang karena banyak naik itu banyak macam-macam mukjizatnya Nabi Yusuf. Itu nih Pak. Itu terus Pak. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya ini mohon maaf saya manfaatkan waktu bagi Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah SMP SMA, cucunya ponakannya besok hari Sabtu tanggal 14 itu tes ujian masuk di Bina Umat. Mempersilahkan ya barangkali cucunya yang ingin pondok, anaknya, ponakannya, anak asuhnya besok hari Sabtu tanggal 14 itu adalah tes masuk atau seleksi masuk SMP SMA di Bina Umat. Masih ada waktu 45 hari Bapak Ibu, sudah cukup banyak yang daftar, yang cepat dapat insya Allah. Mempersilahkan nanti cucunya ditarik pondok gitu ya.
yang paling akhir. Ibu, Bapak, hari ini saudara kita Ibu Sabar yang rumahnya di pinggir jalan sana, di Ponggalan, sedang dirawat di rumah sakit di ICU. Rumah sakit mana bagus? Wira Sabar. Kita doakan moga-moga beliau diberikan yang terbaik. Kalau memberikan husnul khotimah, kita doakan mohon diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salimna wa salim abdanana wa salim dinana wa alana wa jama'atana. Salimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rabb kami, selamatkan badan kami, agama kami, keluarga kami, jamaah kami semua ya Allah. Selamatkan kami dari bencana di dunia dan sesama di akhirat. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabban nas adbil ba'sa yashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma asfina wasfil matal muslimin. Allahumma asfina wasfil matal muslimin. Allahumma asfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, infak pada pagi ini terkumpul untuk pondok 1.013.000 rupiah dan pengajian 338.000 rupiah. Jazakumullah khairan wa barakahu fikum. Untuk snack Selasa depan tugas di pondok ya? Maaf ya. Dua kali sama, Bu. Setak ya? Oh, snacknya setak? Snacknya tetap, katanya tempatnya beda. Yang untuk minggu depan ya, kelompok Bu Linda, Bu Ana Amrita, Bu Husna, Bu Tutuk Dewi. Itu ya Ibu. Cukup. Terima kasih Pak.